Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Aminullah dari kelas 11 TKJ 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi routing dinamik RIP atau Router Information Protocol dan cara kerjanya pada sistem jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian penjelasan konsep. Untuk penjelasan konsep ini ada 3 penjelasan materi. Yang pertama adalah pengertian routing, yang kedua adalah routing dinamis, yang ketiga adalah pengertian RIP. Untuk pengertian routing, pada jaringan komputer, routing adalah proses menentukan rute atau jalur terbaik untuk mengirimkan atau memindahkan paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Untuk melakukan proses routing ini, kita membutuhkan sebuah alat yang biasa disebut router. Untuk jenis-jenis routing ada 3. Yang pertama adalah routing statis, yang kedua routing dinamis, dan yang ketiga adalah default routing atau routing default. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai routing dinamis. Routing dinamis adalah metode di mana router akan secara otomatis mempelajari dan memperbarui jalur pengiriman paket data melalui jaringan. Dan untuk cara kerjanya ialah setiap router akan saling terhubung dan memberikan informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui. Selanjutnya pengertian RIP atau Routing Information Protocol. RIP ini adalah protokol jarak vektor yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik pengiriman antar perangkat pada sebuah jaringan komputer. Lanjut ke bagian penjelasan topologi. Di sini saya sudah membuat topologi sederhana menggunakan aplikasi Cisco. Dalam topologi sederhana ini saya menggunakan 2 router, 2 switch, dan juga 4 komputer atau 4 PC. Untuk router yang pertama saya memasukkan IP 192.168.50.1. Untuk router yang kedua, di sini saya memasukkan IP 192.168.50.2. Dan untuk menghubungkan dari router ke switch, di sini saya memasukkan IP 192.168.10.1. Dan untuk menghubungkan dari router 2 ke switch 2, IP-nya di sini adalah 192.168.20.1. Untuk komputer yang pertama, di sini IP-nya adalah 192.168.10.2 karena memang segmennya di sini adalah 10 mengikuti switch yang bagian sini. Dan komputer kedua sama 192.168 segmennya 10.3, belakangnya hostnya ini 3 agar dapat terhubung, agar kedua komputer ini saling terhubung ke jaringan. Buat komputer 3 atau PC 3, di sini saya memasukkan IP 192.168.20.2 karena memang di sini segmennya adalah 20. Dan PC yang keempat di sini adalah 192.168.20.3. Sama seperti PC yang tadi, hostnya ini harus berbeda dengan PC lainnya agar dapat saling terhubung ke jaringan. Mungkin itu penjelasan mengenai topologi sederhana ini. Oke, di bagian penjelasan yang keempat adalah tentang penjelasan konfigurasi. Pada penjelasan konfigurasi kali ini, pertama adalah kita klik dulu router 1. Sabar. Oke. Di sini langkah awal adalah kita dengan mengetik enable, lalu ke konfigurasi terminal atau configuration terminal. Di sini saya singkat CONF atau conf. Kemudian selanjutnya kita harus memasukkan interface. Di sini jelas untuk router pertama adalah 0/0. Kita masukkan 0/0. Kemudian kita masukkan IP. Ini IP-nya bebas, terserah kita ya. Sama subnet mask.
kemudian shutdown lalu exit. Lanjut ke interface yang 01 untuk menghubungkan router ke switch nomor 1 FA01. Kemudian kita masukkan IP-nya sama seperti tadi. Setelah memasukkan IP dan subnet mask, kita no shutdown lalu exit. Dan yang paling penting adalah di bagian sini, di bagian router RIP. Setelah kita memasukkan IP-nya, kita ketik router RIP, kita harus memasukkan network yang sudah kita bikin atau yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Sama seperti router 1, router 2 juga menggunakan cara yang sama seperti router 1. Mulai dari enable, konfigurasi terminal, kemudian memasukkan interface FA00 untuk saling terhubung dengan router, dan yang kedua di sini ada FA01 untuk menghubungkan router dengan switch. Yang membedakan adalah IP-nya. Ya, yang membedakan adalah IP-nya supaya bisa saling terhubung ke jaringan. Dan tidak lupa mengetikkan router RIP dan network yang sudah dibuat. Oke, setelah kita selesai membuat topologi jaringan yang sederhana ini dan juga mengkonfigurasi sesuai dengan apa yang kita pelajari, selanjutnya adalah mengecek ping atau jaringan komputer apakah saling terhubung atau tidak. Caranya adalah dengan mengklik amplop di samping kanan ini, lalu kita coba tes dari komputer 1 atau PC 4 ke PC 5. Oke, di sini jelas successful ya atau berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC 5 ke PC 6 yang berbeda segmen ini, kita coba. Oke, berhasil juga. Kita coba lagi dari PC 6 ke PC 7. Oke, sukses di sini. Kita coba dari PC 5 ke bagian router. Sukses juga. Oke. Mungkin itu hasil pengetesan jaringan topologi yang telah saya buat. Oke, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi konfigurasi routing dynamic RIP adalah dapat mempermudah kita dalam melakukan proses routing karena pertukaran informasi jaringan secara otomatis yang dilakukan oleh setiap router. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.